Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Sudrajat, pengawas SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Izin dalam kesempatan ini saya menyampaikan pengalaman terbaik saya yang saya tuangkan dalam karya tulis best practice yang berjudul Teknik Gerbang Mediasi dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. Adapun yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul tersebut, karena kondisi saat ini pengawas ketika melakukan tugasnya sebagai supervisor hanya lebih berorientasi terhadap administrasi saja, sehingga ketika kepala sekolah dan guru memperlihatkan administrasi yang dikerjakannya melalui tulisan yang ada dalam buku, itu sudah dianggap cukup bahwa mereka itu sudah bekerja. Padahal yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita itu bukan hanya itu. Yang dibutuhkan adalah pendampingan yang lebih intens yang dilakukan oleh pengawas sehingga mereka mampu menerapkan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, kebutuhan, dan karakter peserta didik. Keadaan ini menyebabkan proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas itu kurang terkontrol, sehingga banyak guru yang masih melaksanakan pembelajarannya secara konvensional. Pemeran utama atas baik buruknya kualitas pendidikan di Indonesia itu ada di tangan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Maka perlu di sini pengawas harus menjadi pengawas sekolah yang benar-benar menjadi pemberdaya untuk binaannya. Karena kata Sergio Vani bahwa tidak ada peserta didik yang tidak berhasil dididik, tetapi yang ada adalah guru yang belum berhasil mendidik. Kemudian tidak ada guru yang tidak berhasil mendidik kecuali ada kepala sekolah yang belum berhasil membina. Dan tidak ada kepala sekolah yang tidak bisa memimpin, yang ada adalah pengawas yang belum berhasil membina kepala sekolah tersebut. Itu yang harus kita camkan bersama. Tantangan terbesar bagi seorang pengawas ketika melaksanakan teknik gerbang mediasi adalah seorang pengawas harus mampu berperan sebagai coach, trainer, mentor, dan fasilitator. Sebagai coach, pengawas harus mampu menghantarkan kunci baik guru dan kepala sekolah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai trainer, pengawas harus memberikan training atau pelatihan kepada guru dan kepala sekolah berupa skill layanan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sebagai mentor, pengawas harus membagikan pengalaman terbaiknya untuk membantu menti, guru dan kepala sekolah mengembangkan dirinya. Dan sebagai fasilitator, pengawas membantu memberi kemudahan kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun tantangan yang begitu banyak dengan menerapkan teknik gerbang mediasi ini, tapi yang jelas gerbang mediasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan karakter guru dan kepala sekolah yang akan berdampak positif terhadap terwujudnya profil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua, menjamin pemerataan kualitas pembelajaran guru yang akan berdampak terhadap pemerataan kualitas pendidikan juga. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penerapan teknik gerbang mediasi ini dapat membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat sehingga akan berfokus terhadap peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, tujuan dari teknik gerbang mediasi ini mampu menciptakan iklim kolaboratif antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagai pimpinan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan saya merasa yakin bahwa dengan diterapkannya teknik gerbang mediasi ini akan berfungsi bagi para pengawas sebagai pengembangan diri untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian juga berfungsi untuk menciptakan kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga, berfungsi juga sebagai kepemimpinan dalam manajemen sekolah. Dan yang keempat, akan berfungsi untuk meningkatkan kepemimpinan pengembangan sekolah untuk semua stakeholder ataupun para pemangku kepentingan, khususnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Untuk tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan bagaimana teknik gerbang mediasi digunakan oleh seorang pengawas ketika melakukan pendampingan. Adapun yang harus dilakukan adalah yang pertama, melakukan pendampingan mentoring dan coaching kepada kepala sekolah untuk menggali informasi tentang hambatan, solusi, refleksi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan terdiferensiasi.
Yang kedua, kegiatan yang harus dilakukan adalah melakukan pendampingan mentoring terdiferensiasi terhadap guru-guru binaan dalam menyusun program pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP maupun modul ajar yang dirancang berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter. Di antaranya iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan yang ketiga, tahapannya adalah menentukan target pada semester pertama. 100% peserta didik kelas bawah harus sudah lancar dalam membaca, menulis, dan berhitung sebagai kemampuan literasi dan numerasi. Sedangkan untuk peserta didik di kelas atas, kelas 4, kelas 6, selain menguasai kemampuan dasar dalam literasi dan numerasi, harus mampu menyelesaikan soal-soal yang berbasis hot. Langkah-langkah yang saya lakukan ini merupakan salah satu solusi alternatif bagi guru dan kepala sekolah untuk bisa mengimplementasikan dan mengaplikasikan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan bakat, minat, karakter, dan kebutuhan belajar peserta didik. Itulah tadi Bapak dan Ibu, teman-teman pengawas seluruh Indonesia, guru dan kepala sekolah, video best practice saya yang ala kadarnya, tentu masih banyak kekurangannya, tapi saya yakin bahwa teknik gerbang mediasi ini bisa dijadikan salah satu alternatif pendampingan yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan pengawas di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan bisa berkenan dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.